Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Terima kasih teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe channel YouTube gua, yang selalu nonton, yang share. Terima kasih. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang subscriber gua nih, yang baru bergabung ke grup Telegram Podcast Boba, yang linknya ada di deskripsi ini. Itu grup dari teman-teman kita dari seluruh Indonesia, dari berbagai macam fans bola gitu. Jadi bukan cuma Barcelona doang. Di situ tempatnya sharing, tempatnya debat, tempatnya berargumen, bukan tempatnya untuk menunjukkan ketolol-tololan. Jadi istilahnya gini, kalau lu mau posting, kalau lu mau nongol di grup, lu pikir dulu, kira-kira ini tolol gak yang gue lakuin nih? Kira-kira kalau gue lempar, gue dikatain goblok gak nih sama yang lain-lain? Kalau emang lu udah pede, lu lempar. Kalau lu nggak pede, ya udah jangan dilempar. Tapi terima kasih, gue mau ngucapin selamat bergabung, selamat datang di grup Telegram Podcast Boba. Terima kasih. Dan hari ini gue akan membahas seputar Barcelona yang kalah di kandang sendiri. Ini kekalahan pertama Xavi lawan Real Betis 1-0. Dan kayak apa nanti Bayern Munchen memperlakukan Barcelona di Allianz Arena. Gue juga punya tips and trick gimana caranya Barcelona lolos ke Liga malam Jumat dengan mulus dan dengan biar nggak kebantai. Nah, jadi kita bahas Real Betis dulu mungkin ya. Nah, sebelum ke situ, gue mau ngasih tahu dulu, mungkin lo setuju sama gue nih. Minggu ini, weekend ini adalah weekendnya pendukung Ronaldo. Minggunya pendukung Ronaldo. Karena apa? MU menang 2-0, Ronaldo brace. Terus Madrid menang, Paris Saint-Germain seri, Barcelona kalah. Ini udah minggunya Ronaldo banget nih. Terus Lewandowski ngegolin, jadi kayak menunjukkan nih Messi kayaknya yang lebih cocok nih Lewandowski lo gitu. Sementara Messi nggak golin. Selamat buat fansnya Ronaldo minggu ini. Lu happy, gue yakin. Selamat. Oke, sekarang kita ke Barcelona lawan Real Betis. Gue sih udah duga ya Barcelona pasti menang well position, dan gol di menit-menit akhir mungkin, atau gol di awal-awal paruh babak kedua. Dan akhirnya terbukti gol. Gue udah sering bilang tuh di Twitter gue udah sering bilang di medsos, Barcelona tuh nggak usah sama striker kelas dunia ya. Sama orang yang bisa lari pun Barcelona akan keteteran gitu kan. Nah, sebelum kita ngomongin permainan, kita bahas dulu. Nih hijau banget nih. Gue curiga nih si Kuman sekarang lagi ketawa-tawa ngatain Xavi itu. Ya lu bersihin tuh tai tuh kata Kuman gitu kali. Xavi juga ya dia harus topeng juga lah di lapangan, dia harus ayo semangat. Padahal dalam hati, goblok banget nih, gue ngatur apaan sih nih? Warga lokal ya gue, apa ini kok penonton kali ya nih pakai baju Barcelona main. Dalam hati Xavi kayak gitu kali ya. Gue nggak tahu deh, tapi gue apresiasi semangatnya Xavi. Gini, kita ketahui dulu lah ya fungsi-fungsi pemain bola. Maksudnya tugas-tugas pemain bola ya. Ya lu tahu semua, back tugasnya adalah ya menjaga areal pertahanan biar nggak ada pemain lawan yang bisa masuk ke situ sehingga menciptakan peluang dan gol. Fungsinya back. Gelandang fungsinya adalah menjadi distribusi untuk lini serang ya, menjadi supplier buat lini serang, dan apabila kalau sedang terserang kita bantu lini belakang untuk bertahan. Nah, penyerang tugasnya adalah ya mendapatkan bola untuk menciptakan peluang dan gol. Menciptakan gol nggak cuma striker, semua bisa ciptain gol. Lu lihat gak ada yang jalan dari Barcelona di situ? Lu lihat gak ada yang jalan dari Barcelona di situ? Hah? Yaudah, 4-3-3 biasa. Des kambuh lagi nih, Des. Dulu yang udah sempet pede mainnya, larinya kenceng, kemarin udah mulai kayak lele lagi. Bahkan lelenya bener-bener lele yang ini jatuh, bukan lele diambil terus diketok pakai martil kepalanya. Lelenya tuh dia gara-gara lagi mau dimakan kucing, dia lompat ke tanah, kagak ada orang yang ngeliat, dia gini-gini aja nih. Des tuh. Lu ngeliat gitu kayak, Des main bolanya gini gitu. Lele jatuh. Lele keluar dari empang kayak gitu. Des. Jordi Alba kita udah nggak bisa sepenuhnya berharap ngegendong Barcelona, karena satu, Jordi Alba
lari udah nggak sekencang masih muda ya. Lu kalau ngeliat Jordi Alba di umur 30 ke bawah, lu setuju dia pemain paling cepat, mungkin salah satu pemain tercepat ya di dunia. Usianya udah nggak segitu. Kalau dia maju, kalau dia overlap ya, teman-temannya udah bukan Neymar lagi, udah bukan Pedro, udah bukan David Villa lagi. Jadi kesian gitu. Ya, dia maju overlap kesian, mundur keserang terus, serba salah. Jadi emang ya pemain-pemain Jordi Alba, Pique tuh emang udah ya rotasi lah kadang-kadang. Tapi kalau mau dirotasi siapa lagi coba yang ganti? Lenglet main emang pasti bikin deg-degan. Lenglet, Araujo bikin deg-degan, dan ya terbukti lah golnya itu eh, ya wajar, selayaknya Lenglet lah, gampang ditipu, gampang digocek, gampang dia nggak terlalu bagus nutup areal pertahanan. Di lini tengah Busquets nggak kelihatan banget ya main. Bahkan ada beberapa menit yang Real Betisnya justru malah kayak Barcelona waktu di era kejayaan, dia yang megang bola, dia nguasain bola. Nggak tahu kenapa bisa begitu. Nah, Nico juga main lagi nggak stabil. Biasanya jago tapi kadang-kadang kalau lagi turun kelihatan banget turunnya. Kesiannya tuh adalah Gavi. Gua udah feeling nggak enak ketika Gavi jatuh, palanya ketendang. Gavi jatuh pala ketendang dan dia akhirnya jatuh lagi, terus dia pusing, diganti. Dan gue nggak tahu, gue sedikit meragukan kepercayaan, tapi juga harusnya nggak boleh, yaitu Xavi mainin Riqui Puig. Sebelum itu kita ke depan dulu. Di depan ada Abde yang ya gimana, Abde memang pemain yang bagus, kualitasnya kira-kira ada, tapi untuk bersaing di level top masih bisa juga. Tapi kayak buat Barcelona berharap Abde jadi tumpuan, kayaknya belum lah. Masih ada setahun 2 tahun lagi bisa lihat dia bagus lagi di tahun depan gitu. Jadi ya kira-kira Dembele, harus ada orang yang kayak Dembele lagi. Kalau Depay, lu lihat aja secara statistik, 0 shoot, 0 on target, 0 semua, tapi lebih banyak lepas bola. Lu bayangin tuh seorang striker. Ini gue setuju sama Coach Justin, gue juga pernah ngobrol, gue bilang kayaknya sesekali tuh Barcelona harus pasang Luuk de Jong. Tapi pasang Luuk de Jong, kiri kanannya itu harus ada pemain yang cepat, pemain yang bisa shoot ke gawang dan bisa umpan. Syaratnya gitu untuk pakai Luuk de Jong, biar Luuk de Jong bisa beroperasi. Karena nggak mungkin Luuk de Jong yang ngambil bola, dia gocek-gocek, dia ngekret. Nggak, dia tunggu di depan aja. Striker aja jadiin goal getter juga. Ya kapan-kapan pakai Luuk de Jong lah kalau emang udah kiri kanannya udah oke. Nah, petaka masuk ketika Riqui Puig masuk. Kalau lu yang kenal gue di medsos, lu yang follow Twitter gue, Instagram gue, lu udah tau lah kalau Riqui Puig masuk apa yang gue tweet. Gue bilang, ya ini mah Barcelona angin-angin pasti kalah kalau Riqui Puig masuk. Gue bilang, sering kali, maksud gue, Riqui Puig ini apa ya? Gue bilang gue belum punya kelebihannya dia gitu. Kan gue udah bilang, di saat dia muda, dia nggak bisa nembus gelandang Barcelona, nggak bisa jadi pemain inti di saat itu. Padahal lini tengah Barcelona lagi sampah tuh, Andre Gomez sama Denis Suarez. Di saat usia dia 22 sekarang, yang harusnya udah bisa jadi inti, malah kalah sama Gavi, malah kalah sama Nico yang lebih ngotot, lebih kayak cepet, lebih berani, lebih punya visi misi, lebih enak dilihat buat ada di lapangan bola gitu. Bahkan kalau dia masuk gantiin orang jadi pemain cadangan, gue nggak ngelihat dia bisa ngasih energi buat apa ya, teman-temannya supaya ikut semangat. Nggak ada di situ, malah kayak jadi lemes, dia ikut lemes. Gue nggak ngelihat nih kelebihan orang. Udah. Kalau ada yang nanya Riqui Puig harusnya diapain untuk tahun ini, dijual atau di loan, dipinjamkan, gue milih ya dua-duanya. Yang penting keluar dari Barcelona, Riqui Puig. Kalau dua opsi ini nggak kena ya, nggak bisa dijual, nggak bisa dipinjemin, nah cederain aja pas lagi latihan nih, pura-pura sengkat, truk, nanti fisioterapisnya kalau udah ada yang bengkok-bengkok dikit, nggak usah diobatin, bilang aja susah nih, udah nggak bisa main bola lagi gitu, biar dia nggak main bola di Barcelona. Karena pelatih kayak kesian apa gimana nih kalau ngeliat dia, ini kesian nih orang, kayaknya pengen banget main di Barcelona, dimainin. Gue nggak tahu, padahal Riqui Puig tuh boleh loh gitu, ketika ditunjuk, Riqui Puig kamu bisa main nggak, lu boleh ngomong, Pak saya udah sering dicoba tapi gagal karena saya tolol, goblok, nggak bisa
menangin tim, nggak bisa ngegendong tim, nggak bisa bikin tim mengejar ketinggalan. Tolong Pak, sadar, jangan mainin saya lagi. Boleh kok Ricky Puk ngomong kayak gitu. Jangan so-soan masuk ke dalam lapangan, nggak pantes. Jangan masuk klub. Ya ampun, sering banget gue lihat lu kayak abis bagi si Abdi, lu jalan kaki ke depan, bukan bantuin. Bagi Dembele jalan kaki ke depan, muter-muter gini. Yang lebih sering kelihatan kalau Ricky Puk megang bola, kenapa dia panik gitu, kenapa dia takut. Fungsi lu tuh lu yang ngontrol kalau tengah, lu yang supply bola, lu yang bisa yang ngatur itu. Orang ngebagi, sebelum bagi striker bagi lu dulu. Lu bagi, dibagi lagi ke teman, sampai temannya kaget tuh lu bagi. Lu dibagi nih sama Busquets, dibagi lagi langsung. Dak, orang belum siap. Lu kena alergi bola, bilang biar besok nggak dimainin lagi kalau alergi bola, Ricky Puk. Ampun dah, ya Allah. Ada pemain kayak gitu. Ya, udah kesalahan Barcelona gitu. Memang kayak terlalu jauh jarak tengah dan depan sama back. Jadi kalau ke kantor tuh ya udah kayak ke kantor bener-bener 3 lawan 3, 4 lawan 3, kadang lebih banyak musuh. Dan ya udah, gue nggak bisa terima Barcelona, gue nggak bisa ngelihat Barcelona dari Kipuk tuh kayak tim hina aja menurut gue. Aturan gini, pas Gavi sakit tuh ya udah 10 aja pemainnya, nggak usah masukin Ricky Puk. Sama malah lebih banyak musuhnya pas Ricky Puk main. Harusnya gini deh, kalau misalkan besok lawan Munchen, nah Ricky Puk dimainin di Munchen aja, suruh pakai kostum Munchen, siapa tahu Munchen jadi kalah ntar. Men, ya Allah, Ricky Puk, ampun, gue udah males nonton sebenarnya, tapi ya mau gimana, ini satu racun nih harus dibuang dulu nih. Gitu kan, satu titik noda biar nggak ngenodain pemain yang lainnya, dibuang dulu. Ada pemain bola kayak gitu ya. Golnya seperti biasa lah, gol counter attack. Gol counter attack sampai sekarang nggak bisa Barcelona buat ngerebut, nggak bisa. Gue sih nge-tweet bilang kayaknya Christian Tello nih yang masuk nih, yang ngegolin. Karena Tello di Barcelona pun sering juga ngegolin. Bukan pemain jelek Christian Tello, dia bisa lari, dribblenya oke. Kadang-kadang suka ya nusuknya juga cakep. Yang golin Juanmi tuh pas golin Barcelona diketawain anjing. Padahal yang pertama tuh kayak ada kesempatan buat gol tuh, terus offset. Gue nggak ngerti jelas tuh, gue kira gol, jadi diketawain. Gampang golin Barcelona, ntar gue golin kayak gini lagi gitu. Jadi udahlah, ampun. Ya udah, kita tinggal tunggu nanti bisa menilai Xavi bagus apa enggaknya kalau semua pemain udah pada pulih. Kalau kabarnya Ferran Torres buat ngisi di depan Barcelona oke. Ansu Fati jangan dipaksain dulu. Kalau kita lihat udah balik semua dulu, baru kita bisa tahu nih Xavi bisa ngatur apa enggak gitu. Lu ya beda aja sama pelatih-pelatih yang udah ada pemain topnya nih. Xavi baru balik Dembele, jadi kita masih bisa nunggu nanti lihat kayak seperti apa di pertandingan selanjutnya kalau udah full pemain-pemainnya. Nah, ini gue ada ide nih lawan Munchen nih. Jadi agak susah ya ngelihat lawan Real Betis aja kayak begitu. Apalagi lawan Munchen kan, maksud gue kayak Munchen tuh berapa level di atas Real Betis lah udah pasti. Kita aja, Barcelonanya aja lawan tim yang levelnya di bawah kita aja tuh kalah gitu. Nah, kalau logika kepake sih, apalagi lawan Munchen mah sama lapis yang Z-nya, atau enggak fans Munchen aja yang suruh main tuh. Gantiin Lewandowski, gantiin Muller, gantiin si Neuer. Bilang aja saya pemain Munchen kok, padahal fans. Kayaknya yang kalah Barcelona tetap lawan fans kayak gitu. Nah, ini agak susah ya kalau misalkan kita tuh berharap bukan cuma Barcelona menang atau seri, enggak. Itu susah banget. Kita berharap Benfica yang kalah. Nah, ini agak susah buat Benfica kalah nih. Dinamo Kiev kalau menang pun nggak ngejar masuk Europa League. Buat apa ya dia menangin gitu kan. Mending kayak ngeliat Benfica aja kasih kesempatan buat main di Liga Champion. Ini gue nge-tweet sama Coach Justin, gue bilang gini, Barcelona nih gue WO aja kali ya biar nggak dibantai 18-0. Terus kata Coach Justin, kebanyakan 18-0, paling 6-0 paling, masih gede juga padahal kan. Nah, gue ada ide biar Barcelona nggak kebantai sama Munchen. Karena kalau kalah udah pasti nih, menang mustahil menurut gue. Gimana kalau nanti mainnya kan di Allianz, ya di Jerman. Barcelona nggak usah datang.
Nah, jadi kan WO dihitung cuma 3-0. Nah, kalau Munchen kalah 3-0 itu cuma daripada lu datang ya kalahnya 1040, mending gak usah datang, 3-0 cukup. Nah, itu ya ide yang pertama. Ide kedua, biar nggak terlalu malu dibilang WO, lu main di Allianz, terus ketika lu belum kebobolan, Barcelona sengkatin aja kaki pemain Bayern Munchen sampai yang nyengkat pemain Barcelona kartu merah. Tapi jangan satu orang yang kartu merah, 7 orang. 7 orang. Pertandingan dihentikan gara-gara diskualifikasi. Ya Barcelona cuma kalah 3-0 lagi. Nah, ini kan menghindari dibantai ya. Atau saran yang terakhir, Barcelona umumkan di media kalau Barcelona ya pura-pura aja kena positif COVID. Nah, ini yang paling dimaklumin. Jadi nanti ya Barcelona enggak ini, udah akhirnya WO juga deh 3-0, nggak bisa nih 3-0 gitu untuk menghindari dibantai, karena nggak ada alasan buat nggak kalah lawan Munchen menurut gua ya. Benfica-nya juga Benfica menang lah kayaknya. Itu alasan dari gua. Satu lagi, kalau mungkin bisa buat ngimbangin ya Ricky Puig dimainin aja di Bayern Munchen biar tolol Bayern Munchennya ke Ricky Puig nih membantah teori-teori gini nih. Kalau ada satu orang miskin main sama 10 orang kaya, orang miskin ini ikut kaya. Ya ada 10 orang miskin, ada satu orang kaya bergabung, orang kaya tersebut ikut miskin. Nah, Ricky Puig tuh membantah tuh. Kayak misalkan Barcelona ada 10 orang yang biasa-biasa aja, masuk satu pemain tolol, harusnya yang tolol nih bisa jadi biasa-biasa aja. Tapi malah satu orang tolol masuk ke orang yang biasa-biasa aja, semuanya jadi tolol gara-gara Ricky Puig. Udah gitu aja dulu, sampai ketemu lagi di Liga Champion mungkin ya. Mudah-mudahan WO aja Barcelona. Gue nggak bisa ngebayangin di atas 10 kali dibantainya gitu, lumbung gol doang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.